The heart of Wonorejo village, Lawang, the rhythm of life, still follows the whisper of the earth. When the harvest season ends, the people gather not only to celebrate abundance, but also to express gratitude for the harmony between humans and nature. This is Bersih Desa, a scared moment when tradition meets belief, and among all rituals, one stands out, Wayang Kulit. A timeless art that are not only entertains but also reminds us of the values rooted deep within the soil, balance, gratitude, and respect. Through Wayang Kulit, the people of Wonorejo preserve their agrarian soul, protecting culture, nature, and wisdom for generations to come. Since when has wayang kulit in the village has been part of the tradition in Wonorejo? Yang saya tahu itu dari dulu, Pak. Jadi dari sejak dibukanya desa, berkumpulnya awal-awal orang di sini itu sudah ada wayang kulit tradisi. Jadi tradisi wayang kulit sama tradisi selamatan desa sejak tahun itu dari dulu itu sudah ada. Jadi sejak kapannya kita kurang tahu, tapi tanya sama orang tua yang sudah sepuh-sepuh kelahiran 40, kelahiran 35 sebelum Indonesia merdeka, tentunya itu tradisi seperti itu tuh sudah ada. In your opinion, what is the deepest meaning of the wayang kulit tradition in the context of Bersih Desa in Wonorejo? Kalau menurut saya sih makna terdalam itu adalah wayang itu sebuah ajaran. Jadi ajaran tradisi Jawa, sastra Jawa yang dilestarikan. Selama ada wayang kulit, sastra Jawa tetap akan eksis. Karena apa? Peradaban di Jawa ini itu tetap dikenal oleh masyarakat kita itu ketika ada pelestarian pewayangan. Jadi sastra Jawa bisa digali, dipelajari itu ketika yang melestarikan ada. Kalau yang melestarikan tidak ada, otomatis sastra Jawa akan hilang. Mungkin seperti itu. Jadi makna yang terdalam itu adalah pelestarian ajaran Jawa, pelestarian sastra Jawa yang yang dibutuhkan untuk dipelajari menjadi manusia-manusia yang beradab dan mengerti terkait dengan kemanusiaan dan ketuhanan. Mungkin seperti itu. Jadi pelestarian aja, pelestarian peradaban. Jadi wayang seperti itu. Okay, the third question, how does wayang kulit influence people's understanding of the harmonies of important relationship between humans and nature in context of agriculture? Kalau menurut saya sih mempengaruhi masyarakat terkait dengan keharmonisan manusia dengan alam. Kan di sastra Jawa kan ada. Sastra Jawa kan ada yang namanya memayu hayuning diri, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sesama, dan memayu hayuning bawono. Jadi wayang itu adalah bentuk dari ajaran harmonis untuk diri kita sendiri, mengharmoniskan keluarga, mengharmoniskan sesama, dan mengharmoniskan alam raya. Jadi memayu hayuning bawono. Makanya kita nggak bisa hidup sendirian, tapi nggak harmonis dengan keluarga kita. Makanya alam itu adalah keluarga kita juga. Itu di wayang itu ada. Jadi manusia jagat cilik, jagat gede, jagat cilik manusia, jagat gede itu adalah alam raya. Jadi kita harus bersatu dengan alam ini. Ketika alam ini selamat, maka isinya juga selamat. Kalau alam ini nggak selamat, desanya nggak selamat, otomatis isinya manusia juga nggak selamat. Maka kita harus menjaga alam, entah itu pertanian, airnya, tanahnya, hutannya itu harus dijaga. Itu salah satunya kita wayang itu ada di bunden-bunden dan salah satunya itu menjadi adat istiadat kita. Di wayang bukan berarti nggak ada wayang maka akan terjadi musibah, bukan seperti itu, tapi setidaknya menjadi pangiling. Jadi pengingat-ingat seseorang untuk menjaga alam dan sekitarnya ini, air dan tanahnya, mungkin seperti itu. The Bersih Desa tradition in Wonorejo has existed since the 19th century, starting when the first settlers cleared the land or call it as Babat Alas. It includes nyadran at Bukit Gebuklor, Jabutan, and wayang kulit as forms of gratitude and harmony with nature. In the Jabutan tradition, rich farmers gather and share their harvest with all villagers. This creates a real food security because food is shared fairly and no one is left behind. The wayang kulit performance held afterward is believed to protect the village from crop failure, a belief rooted in what Tan Malaka called as logika mystica. According to this view, people connect natural event with spiritual force, even though such mystical belief remain important culturally. The true food security in Wonorejo village actually comes from the social sharing system of Jabutan, not from mystical power itself.